Rocky ini kan dia mencoba menggunakan imajinasi dia bawa kepada kita. Jadi strategi nomor 1 melawan Rocky itu jangan ikut imajinasi dia. Gitu. Kita nggak boleh ikut narasinya dia. Gitu. Dia memang pintar bercerita ya. Ya supaya jangan terpengaruh, kita jangan dengerin cerita dia. Gitu. Dia kalau teknisnya jangan lihat dia melengos aja gini. Gitu. Jadi kan pernah ada mitologi Yunani kalau nggak salah ya, ada dewi siapa yang di laut itu kalau dia nyanyi itu semua pelaut kan akan tunduk padanya. Dan cara melawan melawan dewi itu adalah dengan menutup kuping. Gitu. Jadi ini itu Sisyphus dan Siren apa Siren ya. Kan? Nah, kalau kita nutup telinga kan nggak sopan di kamera kan. Jadi dia nggak masuk gini, nggak masuk ke kita. Jadi dia lewat aja. Ya, jadi dia kan kemudian mensimplify persoalannya menjadi bahwa ini pangkal mula kecurangan adalah ketika TPS MK itu dicoblos oleh Jokowi gitu. Nah, cara dia yang kedua, dia selalu mengatakan kita pakai logika. Ilmu yang dia sebut sebagai heuristik itu. Ya kalau saya nggak mau pakai logika, karena logika itu yang dia maksud logika itu sebetulnya asumsi-asumsi. Jangan terkecoh ya dengan istilah logika dari Rocky Gerung ya. Itu sebetulnya asumsi. Lawanlah dengan fakta. Gitu. Kita lawan dengan fakta. Dia bilang kayak misalnya dia bilang fakta itu misalnya dalam hal ini statistik. Misalnya dia bilang begini, bahwa yang bahwa ya PJ itu kan bagian dari logika. Ini kan dari penguasa lalu kemudian turun ke rakyat. Enggak sesederhana itu. Tapi yang paling nyata waktu saya kemarin di ALC ketika dia bilang ini logika, ini demokrasi dirusak oleh Pak Jokowi. Saya bilang rusaknya di mana? Ya, partai politiknya ada banyak. Partai politiknya nggak dibatasi. Yang kedua, partai politik bebas berkompetisi. Partai politik bebas mengajukan calon presiden. Kalau nggak bisa mengajukan calon presiden, mungkin baru bermasalah. Pemerintahan kita berjalan seperti biasa, seperti negara demokrasi lainnya. Ada eksekutif, legislatif, ada yudikatif. Ketiganya saling kontrol. Ya kan? Kalau cuma ada eksekutif, nggak ada legislatif, nggak ada yudikatif, baru jadi masalah. Kemudian pemilu berjalan 5 tahun sekali. Kalau pemilunya ditunda-tunda 10-15 tahun sekali atau nggak ada pemilu, baru jadi masalah gitu. Jadi Bung Rocky di mana masalahnya gitu. Jadi kita jangan ikut logika aja, jangan ikut tesisnya dia. Kita harus punya tesis sendiri gitu. Kemudian juga dia kan dia mengatakan bahwa MK itu adalah TPS nomor 1 yang dicoblos oleh Pak Jokowi kan begitu kan? Loh sekarang kan pertama nih begini, keputusan MK apapun itu yang menentukan kan rakyat yang memilih. Kalau rakyat nggak setuju, apa bisa terpilih? Ya. Nah memang terus terang saya juga punya pandangan yang berbeda dengan konstruksi bahwa keputusan M90 itu merupakan sebuah kecurangan. Saya ngelihatnya dia kecurangan karena dianggap untuk menguntungkan calon tertentu. Kalau saya enggak, keputusan MK itu adalah keputusan pengadilan terhadap norma yang bisa berlaku untuk siapa saja gitu. Sekarang Gibran, tapi apa hanya berlaku bagi Gibran? Enggak, ini berlaku buat seluruh anak muda Indonesia yang memenuhi kualifikasi usia di bawah 40 dan pernah punya pengalaman sebagai pejabat terpilih gitu. Soal kemudian Anwar Usman dianggap bersalah pun sebetulnya saya nggak setuju. Saya pribadi nggak setuju ya. Di situ dianggap melanggar etik gitu ya. Pertama begini, Anwar Usman kalau ngobrol-ngobrol sama hakim yang lain emang dilarang. Kan kita biasa aja diskusi. Yang penting kan nggak ada intimidasi, nggak ada tudingan pistol kan di kepala hakim yang lain, yang pandangannya sama dengan Anwar Usman kan, nggak ada bribery di situ, nggak ada bribery di situ. Kalau bribery atau dianyangkan dengan pistol baru jadi masalah. Kemudian soal apakah AU itu kemudian mengambil keputusan yang menguntungkan kepentingan dia pribadi karena ada Gibran yang merupakan notabene keponakan dia. Mohon maaf. MK itu udah berkali-kali ngambil keputusan yang berkaitan dengan kepentingan pribadi dari hakim MK itu sendiri maupun MK sebagai kelembagaan. Kenapa dulu nggak masalah, sekarang jadi masalah? Beberapa hakim konstitusi itu pernah diuntungkan oleh keputusan MK dan dia ikut mengambil keputusan dalam proses pengadilan itu, pengadilan norma itu. Tentang dirinya. Termasuk Saldi Isra itu berkaitan dengan usia dia sebagai hakim MK. Atau misalnya ketika MK sebagai institusi mau diawasi oleh Komisi Yudisial, lalu MK nggak mau diawasi oleh Komisi Yudisial, lalu ada yang mengajukan judicial review, dan MK memutuskan bahwa dia memang tidak diawasi oleh Komisi Yudisial. Apa nggak berkaitan dengan kepentingan dia? Gitu loh.
Jadi sebetulnya dari kacamata itu, menurut saya ya keputusan MK itu baik-baik saja, dan Anwar Usman itu nggak sepantasnya diberikan hukuman. Nah, tapi balik lagi, yang paling mendasar yang salah dari hukum dari logika atau dari asumsinya Rocky Gerung adalah bahwa ketika diputus Gibran, maka otomatis hasil pemilu ini udah ditentukan. Ya enggak lah. Enggak lah. Seakan-akan itu adalah sesuatu yang sudah sepenuhnya dikontrol. Betul. Dikontrol oleh Jokowi, jadi ini rapi banget. Ini nggak linear ini. Kan keputusan akhirnya ada di rakyat. Betul. Kalau rakyat suka, setuju, ya dipilih. Kalau rakyat nggak suka, nggak setuju, nggak dipilih gitu. Kemudian cara Rocky Gerung yang lain ketika berargumentasi, ini saya sengaja ceritakan biar pemirsa bisa jangan terpengaruh oleh Rocky Gerung ya. Dan bisa berpikir dengan cara yang berbeda. Dia suka pakai ilustrasi-ilustrasi individu. Misalnya dia mengatakan, saya ketemu tadi dengan seorang tukang Gojek yang mengeluh kehidupan dia tidak bagus dengan Pak Jokowi. Jangan ikutin logika dia. Ya, kita lawan dengan fakta yang lain yang ya balas saja, tetangga saya happy kok dengan Pak Jokowi. Atau misalnya, saya juga naik Gojek tadi, dia muji-muji Pak Jokowi gitu. Atau lawan dengan statistik. Ya, kita kasih lihat bahwa mayoritas rakyat Indonesia 80% itu puas dengan Pak Jokowi. Sambil katakan, mungkin Bang Rocky ketemu yang 20% gitu kan. Sekarang 20% dengan 80% lebih banyak yang mana? Dia nggak pernah atau jarang banget ya berpijak pada statistik ya, pada data gitu loh. Iya, karena kan dia kan orang filsafat kan. Dia nggak mungkin lari kepada statistik gitu. Jadi dia pasti pakai senjatanya dia, yaitu asumsi atau logika itu gitu. Nah, yang dia sebut sebagai logika itu, mohon maaf, bagi saya kebanyakan adalah asumsi gitu, yang disusun sedemikian rupa untuk meyakinkan argumentasinya. Apakah asumsinya itu akan benar atau tidak? Belum tentu. Misalnya pada diskusi ALC dia mengatakan, ini Pak Jokowi dari merusak bangsa, merusak demokrasi, kemudian dia bilang merusak PDI Perjuangan. Saya bilang merusak di mana? PDI Perjuangan bisa mengajukan calon, ya kan? PDI bisa ikut pemilu, ya kan? Masih, kalau mau ditambahkan sekarang, masih menang pemilu walaupun suaranya turun. Kenapa suaranya turun? Ya karena calonnya nggak populer kok, gimana sih? Kan gitu. Dan strategi Anda menyerang Pak Jokowi. Jadi Anda jadi kecil karena strategi Anda sendiri. Tapi kalau ditanya merusak PDI, di mana merusaknya? Ketua umumnya si Bu Mega. Partainya masih ada sampai sekarang. Masih bisa didatangi di tempat yang sama gitu. Jadi kita nggak boleh ikut logikanya Rocky Gerung. Gitu. Ini tips untuk menghadapi Rocky Gerung bagi siapapun yang ketemu dengan Rocky Gerung ya. Nah, jadi balik lagi kepada soal mitos keputusan MK nomor 90. Dikonstruksi bahwa itu adalah sumber dari semua kecurangan. Enggak. Itu keputusan norma, itu pengadilan norma. AU juga sebetulnya keputusan mengenai bersalah secara etik juga menurut saya bermasalah dengan uraian yang saya sampaikan tadi gitu ya. Dan terakhir nih, ini nanti semua kecurangan mengenai hasil dibawa ke Mahkamah Konstitusi. Kita pasti kalah karena di sana ada paman AU gitu. Lah kan sudah diputus gara-gara itu MK itu bahwa AU ini tidak ikut memutuskan lagi perkara terkait dengan pemilu gitu. Jadi nanti kalau misalnya ini dibawa ke MK dan betul-betul dibawa ke MK, yang mutus nanti 8 orang. Enggak 9 karena AU tidak termasuk dalam proses itu. Lepas dari bahwa menurut saya keputusan menghukum dia itu adalah keputusan yang salah ya.